Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam, Sobat Horror Stories. Semoga kita semua selalu berada dalam keadaan sehat dan berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Hari ini kita akan mendengar cerita yang terbaru, tapi sebelum kita mendengarkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe tentunya. Hari sudah sore ketika aku pulang kerja. Awan kelabu mewarnai langit, pertanda tak lama lagi hujan akan segera turun. Jalanan sangat lengang dan terlihat sepi, karena waktu maghrib akan segera tiba. Lagi pula jalan yang aku lalui adalah sebuah jalan kecil, jalan pintas yang menghubungkan antara pusat kota dengan kampungku yang jarang dilalui sama orang. Aku kian memacu sepeda motor agar tidak terjebak hujan nantinya. Namun sepertinya sia-sia, karena tak lama setelah itu gerimis mulai turun. Akhirnya karena tak ingin kebasahan, aku memutuskan untuk berteduh. Kemudian aku menepikan sepeda motorku ke sebuah pohon beringin yang besar dan rindang. Kebetulan di bawahnya terdapat sebuah bangku kayu. Ketika bernaung di bawah pohon itu, tiba-tiba selarik angin menyapu tengkukku. Aku merinding tiba-tiba. Hawa dingin yang tidak biasa, ucapku dalam hati. Setelah mematikan mesin motor, aku kemudian duduk di bangku kayu itu. Belum lama duduk, aku lantas ingin buang air kecil. Aku melihat ke sekeliling. Tidak ada tempat lain selain di bawah pohon ini, gumamku. Terpaksalah aku buang air kecil di balik pohon dengan posisi membelakangi jalan. Setelah selesai, aku duduk kembali di bangku kayu tersebut. Namun, aku kaget. Rupanya ada orang lain yang juga berteduh di sini. Seorang perempuan berambut panjang dengan gaun lusuh. Dia duduk di bangku kayu di sampingku. Hanya diam, seolah dia tidak menyadari bahwa aku ada di sana. Hanya rambut panjangnya yang sesekali melambai karena tertiup angin seolah menyapaku. Aku penasaran, siapa ya perempuan ini? Sepertinya tadi tidak ada orang lain yang berteduh di sini. Apa aku tidak sadar bahwa dia datang ketika kencing tadi? Mau pulang kemana, Mbak? Tanyaku mencoba berbasa-basi. Namun, dia tetap diam, tidak menoleh, apalagi menanggapi sapaanku. Kalau searah mungkin kita bisa barengan, Mbak, tawarku. Namun perempuan itu lagi-lagi tidak bereaksi. Melihat sikapnya, aku hanya tersenyum kecut dan tidak berniat untuk bertanya lebih lanjut lagi. Siapa tahu dia lagi punya masalah dan juga tidak mendengar sapaanku tadi. Begitu aku mencoba berpikir positif. Untunglah tak lama hujan pun reda dan aku segera mengambil motorku lalu bergegas pulang. Ketika mau menjalankan motor, aku terkejut. Ada hembusan angin terasa menyapu tubuhku. Tidak kuat memang, tapi dinginnya mampu menusuk sampai ke tulang. Dan aku kian terkejut. Ketika menoleh ke samping, perempuan berambut panjang itu sudah tidak ada lagi di sana. Kepergiannya hanya menyisakan aroma di penciumanku. Aroma yang sangat asing. Ketika sampai di rumah, aku mendengar putra keduaku yang baru berusia 3 tahun menangis.
Anak sulungku yang telah duduk di bangku kelas 1 SD juga tak mau menyambut kepulanganku seperti biasanya. Dia hanya meringkuk di sebelah istriku yang sibuk membujuk si bungsu. Aneh memang. Ada apa ya? Tanyaku heran. Nggak tahu, Pak. Tiba-tiba saja ada yang nangis, jawab istriku agak sedikit bingung. Menurut istriku, mereka tadi sedang asik bermain di ruang tamu. Namun ketika aku datang, mereka malah menghambur ke dalam kamar, mendatangi dirinya yang sedang melipat pakaian. Aneh ya, gumamku. Abang kenapa, Bang? Tanyaku pada putra sulungku. Wajahnya terlihat pucat. Takut, Pak. Jawabnya sambil menghambur ke arahku minta dipeluk. Takut kenapa, Bang? Tanyaku lagi memeluknya erat. Tadi ketika Bapak pulang, ada seorang perempuan yang mengikuti Bapak. Perempuan? Siapa, Bang? Tanyaku penasaran. Mukanya serem, lanjut anakku sambil membenamkan wajahnya di leherku. Serem bagaimana? Kali ini istriku yang bertanya pada si sulung. Rambutnya itu loh, Ma, panjang, kusut, terus wajahnya putih, baunya juga busuk. Jelas anakku yang sulung dengan lugu. Tubuhku seketika merinding. Ada perempuan yang mengikutiku, berwajah seram. Istriku juga tampak heran mendengar penuturan si sulung. Mana? Gak ada kok. Sambil aku mengusap-ngusap punggung anak sulungku, aku mencoba menghiburnya. Padahal hatiku mulai merasa tidak enak. Iya, tadi setelah Bapak masuk, dia langsung pulang, terus menghilang. Mendengar jawaban anak sulungku, hatiku berdetak kencang. Aku dan istriku saling memandang. Siapa perempuan misterius itu? Malamnya badan si bungsu panas. Kami panik, karena sebelumnya tidak ada gejala apa-apa dengan si kecil. Sementara untuk meredakan panasnya, aku pergi ke toko obat di pasar untuk membeli obat sirup penurun panas sebelum membawanya ke puskesmas besok. Ketika mendorong motor keluar rumah, entah kenapa, aku merasa ada seseorang yang membuntutiku. Aku berhenti sejenak. Aku pengen tahu siapa yang mengikutiku. Kemudian angin yang berembus juga terasa dingin menusuk tulang membuatku takut, semakin takut. Samar-samar juga aku mencium aroma busuk dan kali ini disertai lolongan anjing kampung yang terdengar bersaut-sautan di ujung jalan. Di dalam perjalanan, aku kembali diliputi rasa heran. Motor yang kukendarai terasa berat dan oleng sebelah kiri, seperti membawa karung beras yang posisinya tidak seimbang di sadel belakang. Aku kemudian menghentikan motor. Siapa tahu ban belakang motorku yang gembos, pikirku saat itu. Namun setelah kuperiksa, kondisinya baik-baik saja. Aku termenung sejenak saat itu di tepi jalan. Berpikir sepertinya keganjilan barusan bukan hanya semata-mata karena perasaanku. Setelah beberapa saat, aku melanjutkan perjalanan kembali. Setelah mendapatkan sirup penurun panas untuk si kecil, aku kemudian pulang. Saat itu jam sudah menunjukkan angka 8:30 malam. Ketika melewati tempat saat aku berteduh tadi sore, di bawah pohon beringin besar, aku refleks menoleh. Aku terkejut dan nafasku seketika terhenti. Aku melihat perempuan itu masih duduk di sana dengan kepala yang tertunduk. Ada rasa heran, sekaligus takut. Siapa dia? Dan kenapa dia masih duduk di bangku itu malam-malam begini ya? Seperti tahu ada yang memperhatikannya, perempuan itu kemudian mengangkat kepalanya,
menatapku, matanya tajam menyorot ke arahku. Tubuhku seketika merinding. Wajah perempuan itu sangat pucat. Dan dengan menguatkan diri, aku kemudian memacu motorku lebih kencang, melaju dan tanpa menoleh ke belakang lagi. Setelah meminum sirup penurun panas, tak lama si kecil pun tertidur pulas dalam kelonan ibunya. Anak sulung kami sudah duluan terlelap sejak jam 7 tadi. Setelah mematikan TV, aku pun beranjak masuk dalam kamar. Rasa kantuk dan lelah memaksaku untuk segera terlelap di dalam peraduan. Benar saja, tak lama kemudian aku tertidur dengan nyenyaknya. Namun ketika tengah malam aku terjaga, aku mendengar ada suara ganjil yang berasal dari ruang tamu. Suara seperti bisikan dan juga erangan seekor kucing. Shh. Krrrk. Strrrk. Nyiu. Begitu kira-kira suaranya. Aku sontak bangun, duduk di tepi tempat tidur, ingin memastikan suara apa yang barusan aku dengar. Setauku kami tidak memelihara kucing di rumah ini. Suara itu terdengar kembali. Tak mau terlarut-larut dalam alam pikiran sendiri, aku kemudian keluar kamar, ingin memastikan bahwa yang aku dengar barusan hanyalah sebuah halusinasi. Ketika aku menyibak horden yang menjadi penghubung antara ruang tamu dan ruang tengah, hidungku sontak mencium aroma busuk yang menyengat, seperti bangkai binatang yang telah lama mati seminggu. Aku kaget dan kembali menutup horden yang setengah terbuka. Aroma itu tak mungkin berasal dari luar rumah. Baunya yang sangat kuat tentulah berasal dari ruang tamu. Walau takut, aku coba memberanikan diri. Aku tak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi kalau aku memelihara rasa takut dalam hatiku. Begitu tekadku saat itu. Dengan mengucap ayat-ayat suci Al-Quran, aku kemudian melangkah ke ruang tamu dengan kaki yang gemeteran. Ruang tamu tampak remang-remang karena hanya disinari lampu yang memantul dari beranda depan. Aku melihat ke seliling ruangan tamu. Tak ada yang mencurigakan. Semua tampak seperti biasanya. Saat itu aku bernafas lega. Mungkin bau yang tadi menyeruak di ruangan ini dibawa oleh hembusan angin malam yang cukup kencang tadi, gumamku. Namun ketika aku beranjak masuk, bau itu kembali menyengat hidungku. Kali ini baunya 2 kali lebih kuat. Tak hanya itu, dari balik sofa, aku mendengar suara-suara menggeram yang kian jelas di telinga. Kira-kira kurang lebih seperti itu bunyinya. Suara itu juga ditimpali dengan bunyi goresan-goresan kuku yang terpaut di lantai. Seperti itu kira-kira bunyinya saat itu. Aku refleks menoleh, dan pemandangan di sana membuatku kehabisan nafas. Seorang perempuan bergaun lusuh yang kutemui di bawah pohon besar tadi kini hadir di depanku. Tubuhku terasa membeku, kakiku terpaku di atas lantai tidak mampu bergerak. Lidahku keluh padahal aku ingin berteriak. Hanya itu yang mampu aku ucapkan. Hanya itu yang mampu aku ucapkan saat itu. Perlahan tapi pasti perempuan berambut panjang itu mendekat ke arahku. Langkahnya yang kaku terseok-seok mendatangiku. Matanya melotot. Tubuhku bergetar.
Aku tidak mampu berbuat apa-apa, walau hanya untuk berteriak. Kini perempuan itu sudah ada di hadapanku, sangat dekat. Aku berusaha berteriak, tapi yang keluar dari mulutku hanyalah kata-kata yang tidak jelas, tidak keras. Rangku saat itu. Tiba-tiba ada yang mengguncang tubuhku. Aku seketika terjaga. Istriku kini sudah berada di dekatku, di sampingku persis. Rupanya tadi hanya mimpi. Peluh telah membanjiri sekejur tubuhku, basah bajuku saat itu. "Kenapa Bapak tidur di sofa?" tanya istriku bingung. Aku tersentak. Kudapati diriku kini berada di atas sofa. Apakah tadi aku mimpi berjalan hingga membawaku tidur di atas sofa? Rasanya tidak mungkin. Seingatku tadi aku tidur di kamar di samping si sulung. Namun kenapa sekarang aku ada di atas sofa? Tak lama dari dalam kamar, anak bungsu kami menangis. Tak sekedar menangis, tapi menjerit histeris. Kami bergegas ke kamar dan mendapatinya sedang meringkuk ketakutan. Istriku langsung memeluk dan menggendongnya mencoba menenangkannya. "Sepertinya ada sesuatu yang membuatnya takut, Pak," gumam istriku. Mendengar itu, sekujur tubuhku mulai merinding. Nah, paginya sebelum aku berangkat kerja, kami kemudian membawa si bungsu berobat pada seorang mantri. Panasnya belum juga turun sejak tadi malam, walau sudah diberikan obat sirup penurun panas. Tubuhnya tidak hanya panas, tetapi sepanjang malam dia mengigau sambil mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, seolah-olah ada orang yang sedang menakut-nakutinya. Kalau terbangun, dia serta-merta menjerit histeris. Aku dan istriku mulai cemas melihat keadaan si bungsu. Dan sepanjang malam tadi, kami tidak dapat tidur dengan tenang karena terus-terusan dikejutkan oleh jeritan tangisnya. Menurut Bapak Mantri, anak kami kena demam panas biasa. Cuaca yang berubah-ubah memang rentan mendatangkan penyakit bagi siapa saja, apalagi anak-anak, terangnya. Aku kemudian berangkat ke kantor dengan perasaan sedikit lega. Namun ketika pulang, kecemasanku malah bertambah. Panas tubuh anakku rupanya tidak kunjung reda, malah semakin parah. Dan dia juga masih menangis dengan histeris. Dia kembali mengucapkan kata-kata yang tidak jelas, yang belum bisa kami pahami sepenuhnya. Maklum, bicaranya kan masih cadel. Namun dari gerak tubuhnya, aku paham kalau dia ingin segera dibawa keluar dari rumah ini. Akhirnya aku dan istriku membawanya pada orang pintar. "Sepertinya ada makhluk halus yang berada di rumah kalian," jelas orang pintar tersebut. Anak-anak yang masih suci memang dapat melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat sama orang dewasa. Dia tidak mengganggu, tetapi keberadaannya di sana membuat anak-anakmu ketakutan. Wajah makhluk itu pucat dengan membawa aura yang dingin, jelas orang pintar dengan panjang lebar. Aku dan istriku terkejut mendengarnya. "Kenapa makhluk itu ada di rumah kami ya, Wak?" tanyaku penasaran. "Kapan kejadian awalnya?" tanya orang pintar kepadaku. Aku kemudian menceritakan panjang lebar kronologis kejadiannya. Ketika aku pulang kerja, aku mendapatkan anak-anakku bersikap tak seperti biasanya. Mereka seperti ketakutan. Aku juga menceritakan kalau sebelumnya aku berteduh dulu di bawah sebuah pohon beringin besar sebelum pulang dan bertemu dengan seorang perempuan bergaun lusuh dengan sikap yang misterius. "Apa yang kamu lakukan di sana, di bawah pohon itu?" tanya orang pintar tersebut. Aku bingung menjawabnya. Apa orang pintar ini mencurigai aku berbuat sesuatu pada perempuan itu? Namun ketika melihat air mukanya, aku paham. Bukan melakukan itu yang dimaksudnya. Aku lantas kembali bercerita
Kalau sosok itu muncul setelah aku buang air kecil di belakang pohon tersebut, sepertinya dia adalah penunggu pohon beringin itu. Dia marah karena kamu telah mengotori tempatnya. Aku terkejut, keringat dingin kontan mengucur di sekujur tubuhku. Istriku memandangku dengan wajah yang tidak kalah cemas. Jadi apa yang harus kami lakukan, Wak? Kamu harus membersihkan tempat itu, menyirami pohon dengan air yang nanti akan aku mantrai, agar makhluk itu tidak datang mengganggu anakmu lagi. Kapan, Wak, kami harus mengerjakannya? Secepatnya, di waktu yang sama ketika kemarin kamu membuang hajat di sana. Kemudian sore menjelang maghrib, sepulang dari kerja, aku pun singgah di pohon besar itu. Tentunya berbekal air yang telah dimantrai oleh sang orang pintar. Cuaca sore itu pun sama seperti kemarin, awan kelabu, hujan rintik-rintik, dan angin dingin berhembus. Dadaku berdebar keras, takut dan cemas berbaur di sana. Jalanan seperti biasa terlihat lengang, terlihat sepi. Namun aku harus menguatkan diri. Aku harus melakukannya dan berharap makhluk itu tidak lagi mendatangi rumah dan menghantui kami, terutama menakuti anak-anakku. Tidak mau membuang waktu, aku langsung mengeluarkan botol air yang sudah dimantrai dari dalam kantong plastik yang kubawa dari rumah orang pintar tersebut. Namun jalanku tak semulus yang aku harapkan. Setelah selesai menyiramkan air itu ke tempat di mana aku buang hajat kemarin, tiba-tiba badanku seperti ada yang menindih. Berat, seperti ada benda yang mengganduli tubuhku. Sekujur tubuhku pun merasa merinding saat itu juga. Aku mencoba berdiri, tapi tidak bisa melangkah. Kali ini kakiku seolah terpatri dengan tanah. Tak hanya itu, tiba-tiba aku tak bisa bernapas dengan bebas. Leherku seperti tercekik. Aneh. Ada apa ini ya? Ketika pandanganku membentur kaca spion, aku terkesiap. Dari cermin spion, aku bisa melihat dengan jelas perempuan berwajah seram itu sedang mencekik leherku. Matanya yang berwarna putih melotot ke arahku. Tangannya pucat. Keriput dengan kuku-kuku hitam yang panjang semakin kuat mencengkeram leherku, membuat aku tidak bisa bernapas dan tubuhku kian lemas. Tolong, teriakku. Aku berusaha berteriak minta tolong, tapi kalimatku tidak terdengar sempurna dengan suara yang berat dan tidak terdengar jelas. Celakanya tidak ada satu orang pun yang lewat di jalan ini. Aku hanya bisa pasrah dan mencoba melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dalam hati. Untunglah setelah itu cekikannya perlahan mengendur. Akhirnya aku bisa bernapas dan bergerak seperti biasa. Tak mau menunggu lebih lama, aku lantas bergegas naik ke atas motor dan langsung pulang. Namun di atas motor dari kaca spion, aku melihat perempuan itu masih duduk di belakangku dengan wajah menunduk. Rambutnya yang panjang, riap-riap diterpa angin. Tubuhku kembali menggigil. Aku tidak tahu apa yang harus aku perbuat. Menghentikan motor atau terus memaju lajunya motor. Ketika ku beranikan diri melirik ke kaca spion, wajah pucat itu menatapku, menyunggingkan seringai paling seram yang pernah aku lihat selama ini. Setelah itu pandanganku mengabur, gelap,